Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih bersama seri artikel Islam tentang fikih muamalah. Pada kesempatan ini kita akan membaca artikel dengan judul seseorang mempunyai separuh harta perusahaan lalu kemudian dia mengambil tambahan beberapa persen untuk administrasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membayarkan zakatnya. Nah, pertanyaannya adalah direktur perusahaan dia memiliki separuh saham. Dia mendapatkan setengah dari keuntungan tahunan sebagai imbalan atas sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, dia juga mendapat sepertiga dari keuntungan secara umum dari perusahaan sebagai imbalan dari manajemennya. Pertanyaannya adalah apakah direktur ini mengeluarkan zakatnya dari modal bersama dengan keuntungan serta hasil yang didapatkan sebagai imbalan dari manajemennya, atau dia hanya mengeluarkan modal dari keuntungan saja, sedangkan apa yang dia dapatkan atas imbalan karena dia telah sebagai manajemen pengelola itu ibaratnya sama seperti gaji atau upah dan tidak dikeluarkan zakat seperti upah yang lainnya. Kalau misalkan modal dari direktur ini 5 juta, keuntungannya 6 juta, hingga imbalan manajemennya 4 juta. Apakah kemudian dia mengeluarkan zakat 15 juta, di mana 5 ditambah 6 ditambah 4? Atau dia mengeluarkan zakat 11 juta saja karena yang 4 juta adalah upah yang tidak perlu dizakati? Baik, jawabannya adalah yang pertama, direktur yang mempunyai saham modal dan kemudian dia mendapatkan tambahan dari bagian imbalan atas manajemen yang dia lakukan, sebenarnya dia tidak lebih sebagai partner, ya, sebagai mitra, bukan sebagai pegawai dalam perusahaan ini. Karena yang pertama, gitu ya, anggaran yang dia dapatkan sebagai imbalan dari manajemen itu ditentukan dengan prosentase, bukan upah yang ditentukan. Sehingga jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu imbalan atas manajemennya. Ini adalah partner atau mitra, bukan sebagai karyawan sebenarnya dia di situ, ya. Nah, kemudian yang kedua, para ulama fikih juga menegaskan bahwa dibolehkan untuknya sebagai mitra individu yang bekerja di perkongsian, ya, sebagai di syirkah individu tambahan dari bagian temannya. Artinya dia boleh mendapatkan bagian lebih, ya, dan sebagian menjadikan tambahan ini sebagai syarat sah atas syirkah itu sendiri. Imam Zarkasi rahimahullah mengatakan, adapun penggabungan, ya, antara kerjasama perusahaan dengan mudharabah, berarti kan di situ tadi ada sistem syirkah di mana mereka store modal bagi untung, bagi rugi, dan juga di situ ada sistem mudharabah bagi hasil. Jadi ini seperti menggabungkan dua modal dan tenaga dari salah satu pemodal. Jadi berarti si direktur tadi dia store modal dan dia juga store tenaga, gitu ya. Nah, ini seperti masing-masing mengeluarkan dana misalkan 1.000 atau 100 juta, gitu ya. Salah satu di antara kedua, dan kemudian salah satunya ikut kerja di situ. Maka pemodal yang bekerja dia harus mensyaratkan minta jatah keuntungan yang lebih, gitu ya, dari semestinya. Kenapa? Ya, karena dia kan ikut bekerja. Seperti misalkan bagi untungnya bukan lagi 50-50, bukan lagi 50-50, tapi misalkan dia minta 2/3, gitu ya. Bisa juga setengah atau seperempat dan semisal di dalam masalah ini. Di mana tambahan keuntungan dari harta tadi itu adalah sebagai imbalan atas kerjaannya. Karena dia yang mengelola, gitu ya. Dia support tenaga di situ, dia juga ikut pikiran di situ, gitu ya. Ini disebutkan dalam Syarh Az-Zarkasi ala Mukhtasar Al-Khiraqi. Kemudian disebutkan dalam penjelasan itu diperbolehkannya perusahaan semacam ini. Ini sudah juga pernah dibahas, sehingga dari sini jelas bahwa apa yang Anda ambil dari tambahan keuntungan yang itu sudah dipersenkan sebagai imbalan manajemen Anda dalam perusahaan syirkah ini bukan seperti hukum pekerjaan, ya, bukan seperti ujroh, tapi lebih dekat kepada mudharabah, gitu ya. Ini poinnya. Kemudian pandangan kedua, poinnya adalah kata beliau, cara menghitung zakat pada poin yang disebutkan dalam pertanyaan adalah sebagai berikut, ya. Setelah kita tahu duduk masalahnya, sekarang kita coba hitung zakatnya.
zakat bagian dari modal perusahaan itu sesuai dengan alokasi zakat di perusahaan itu. Ya, bukan atas saham yang telah disepakati ketika mendirikan perusahaan. Dengan cara apa? Dengan menghitung harga barang dagangan yang sudah dibeli, yang mana tujuannya adalah untuk dijual, di mana setelah 1 tahun penuh akhir haul itu dihitung dengan harga jualnya. Ya, kemudian digabungkan dengan uang yang ada di perusahaan atau saldo di bank tersebut, di bank perusahaan gitu ya. Jadi ini kita mau menghitung zakat niaga dari perusahaan itu, termasuk juga piutang yang diberikan perusahaan yang ada di pihak lain yang kemungkinan harapannya bisa ditagih gitu ya. Artinya ini memungkinkan untuk dicairkan. Kemudian setelah itu barulah dikeluarkan 2,5% dari gabungan harta tersebut. Ini pertama gitu ya, kalau kita mau hitung zakat perdagangannya. Yang semisal itu juga terkait dengan laba yang didapatkan dari saham modal dasar. Maka ya dia berarti mengikuti modal dasar yang dizakatkan laba tersebut dengan harga pokok. Ya, ini mengenai zakat harta perusahaan dengan keuntungannya sudah dijawab juga sebelumnya. Nah, adapun zakat atas harta yang dia peroleh sebagai imbalan, ya tadi berarti kita bicaranya dari sisi perusahaan. Karena perusahaan itu kan syirkah dia, gabungan modal dari beberapa pihak, maka kita harus hitung gitu ya. Barang-barang yang di situ, kemudian piutangnya dan seterusnya. Sekarang bagaimana dari pihak direktur tadi? Ya, dia kan mendapat harta atas imbalan manajemennya. Maka kemudian dia sebagai mudharib, sebagai pengelola, maka para ulama beda pendapat terkait dengan cara mengeluarkan zakatnya. Yang lebih mendekati kata beliau, dia wajib zakat kalau nanti setelah dihitung sempurna haulnya, sebagaimana diwajibkan zakat pada keuntungan yang dia dapatkan karena dia memiliki saham modal dasar, baik itu sudah dibagi ataupun belum, ya. Nah, ini juga ditegaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bagian orang yang bekerja, maka itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kemudian dia wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Karena tadi kan di satu sisi dia sebagai mudharib, dia sebagai partner atau mitra yang mengelola perusahaan. Nah, pendapat yang kuat adalah kalau memang sudah genap haulnya 1 tahun dan belum dibagikan zakatnya, karena ia adalah keuntungan harta yang harus dikeluarkan zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Dan inilah praktek yang dilakukan Rasulullah SAW sampai sekarang, itu ya, sejak zaman Rasul. Artinya apa? Zakat harta dan juga keuntungannya itu dihitung, gitu ya. Jadi ini perlu dibedakan gitu ya, untuk aset perusahaannya sendiri dengan yang kemudian aset pribadi yang sudah dia terima atas kerja dia tadi. Nah, itu jawaban untuk kasus ini terkait orang yang menjadi direktur di perusahaan dan dia memiliki saham 50% di situ, dan kemudian dia juga mendapatkan bagi hasil sebagai pihak manajemen atau dia direksi yang mengelola perusahaan, dan dia di situ statusnya sebagai mudharib. Baik, semoga ini bermanfaat dan silakan disimak video berikutnya dari program Baca Buku Fikih Muamalah. Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda dan juga silakan bergabung ke dalam komunitas baca buku setiap hari. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat dalam membaca buku dan Anda juga akan mendapatkan ekosistem yang bagus untuk bangun habit baca buku. Demikian, semoga bermanfaat.